Kalau ibu ini mati malam ini, semua harta akan jadi milikku. Ibu masih hidup. Siapa yang bakal percaya teriakanmu? Di sebuah rumah megah, ada seorang ibu tua yang terbaring lemah di ranjangnya. Semua orang mengira ia dirawat dengan penuh cinta. Sampai seorang perawat miskin melihat sesuatu yang tidak seharusnya ia lihat. Di balik senyum anggun seorang istri kaya, tersimpan niat gelap yang nyaris merenggut nyawa. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Mobil putih itu berhenti tepat di depan gerbang besi berlapis emas. Naila menatap bangunan megah di hadapannya dengan napas tertahan. Rumah itu bukan sekadar besar, tapi terasa dingin. Dinding putih menjulang, lampu kristal menggantung anggun, dan halaman luas terawat rapi seperti tak pernah disentuh debu. Ini adalah pertama kalinya Naila menginjakan kaki di rumah orang sekaya ini. Tangannya sedikit gemetar saat merapikan seragam perawat sederhana yang sudah ia pakai bertahun-tahun. Sepatunya bersih, tapi jelas bukan sepatu mahal. Tas kecil di pundaknya berisi alat medis seadanya dan bekal makan yang ia siapkan sendiri sejak subuh. Pintu dibuka oleh seorang pelayan wanita. Tatapannya singkat, menilai dari ujung kepala sampai kaki, lalu mempersilahkan Naila masuk tanpa senyum. Langkah Naila bergema pelan di lantai marmer yang dingin. Di sepanjang lorong, foto keluarga terpajang rapi. Seorang pria muda berjas hitam tampak berdiri gagah di hampir setiap bingkai. Di sampingnya, seorang wanita cantik dengan senyum sempurna selalu menempel erat seolah tak ingin terpisah. Naila berhenti sejenak di depan salah satu foto. Senyum wanita itu indah. Tapi entah mengapa terasa kosong, tidak hangat, tidak hidup. Perawat Naila? Suara itu membuat Naila tersentak. Seorang wanita bergaun hijau zamrud berdiri tak jauh darinya. Rambutnya tersisir rapi, wajahnya flawless, dan sorot matanya tajam. Ia adalah Elira, nyonya rumah. Iya nyonya, jawab Naila sopan sambil sedikit menunduk. Elira menatap Naila tanpa berkedip, lalu mengangguk kecil. Ikut saya, ibu ada di kamar atas. Jangan banyak bicara, lakukan tugasmu saja. Nada suaranya datar, dingin, seperti memberi perintah pada benda mati. Naila mengangguk lagi. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Sejak kecil, hidup mengajarkannya untuk tidak berharap diperlakukan lembut oleh siapapun. Mereka menaiki tangga besar menuju lantai 2. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah, tapi karena suasana rumah itu yang terasa hampa. Tidak ada tawa, tidak ada kehangatan, hanya keheningan yang menekan dada. Di ujung lorong, Elira berhenti di depan sebuah pintu besar. Ia membuka pintu perlahan, lalu berkata pelan namun tegas, "Ini kamar ibu. Jangan pernah masuk tanpa izin saya." Naila mengangguk, lalu melangkah masuk. Di dalam kamar itu, udara terasa berbeda. Bau obat dan antiseptik bercampur dengan aroma bunga segar. Di tengah ruangan, seorang wanita tua terbaring lemah di atas ranjang besar. Rambutnya memutih, kulitnya keriput, dan matanya terpejam rapat. Nafasnya pelan, nyaris tak terdengar. Hati Naila mencelos. Ia mendekat perlahan, memeriksa denyut nadi, pernafasan, dan kondisi umum pasiennya. Tangannya lembut, penuh kehati-hatian, seolah takut melukai tubuh rapuh itu. "Ibu sudah lama sakit?" tanya Naila pelan. Elira berdiri di dekat jendela, memandangi taman di luar. "Sudah. Dokter bilang kondisinya tidak akan lama. Tugasmu hanya memastikan dia tetap hidup. Jangan macam-macam." Kata-kata itu menusuk Naila.
Tetap hidup, bukan sembuh, bukan dirawat dengan cinta, hanya tetap hidup. Naila menelan ludah. Ia memilih diam. Saat membersihkan wajah sang ibu dengan kain hangat, Naila melihat kelopak mata itu sedikit bergerak. Perlahan, mata tua itu terbuka. Pandangan lemah itu bertemu dengan mata Naila. Ada sesuatu di tatapan itu, kesedihan yang dalam, kesepian yang menahun. Naila tersenyum kecil. "Ibu, saya Naila. Saya akan merawat ibu ya." Bibir sang ibu bergetar, seolah ingin berkata sesuatu, tapi suaranya tak keluar. Tangannya bergerak pelan, mencoba meraih tangan Naila. Naila menggenggamnya. Saat itu, Elira berdeham keras. "Sudah, jangan terlalu dekat. Ibu cepat lelah." Naila melepaskan genggaman itu dengan berat hati. Ia mundur selangkah, menunduk hormat. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka lagi. Seorang pria masuk dengan langkah cepat. Wajahnya tampan, rapi, dan aura wibawanya langsung memenuhi ruangan. Ia adalah Arga. "Ibu," katanya lirih sambil mendekat ke ranjang. Sang ibu menoleh pelan. Matanya sedikit berbinar saat melihat putranya. Arga menggenggam tangan ibunya, lalu menoleh ke Naila. "Kamu perawat baru?" "Iya, Tuan," jawab Naila sopan. Arga mengangguk singkat. Tatapannya tajam, tapi tidak merendahkan. "Tolong jaga ibu saya sebaik mungkin." Naila mengangguk mantap. "Saya akan lakukan yang terbaik." Elira mendekat, menggandeng lengan Arga. "Sayang, kamu harus berangkat sekarang. Penerbanganmu sebentar lagi." Arga menghela napas, menatap ibunya sekali lagi. "Aku pergi dulu, Bu." Sang ibu menatap ia lama, seolah ingin mengatakan sesuatu yang penting, namun tak pernah terucap. Setelah Arga pergi, suasana kamar kembali dingin. Elira menatap Naila dengan sorot mata yang berbeda dari sebelumnya. Lebih tajam, lebih waspada. "Ingat," kata Elira pelan tapi mengancam. "Kamu hanya perawat. Jangan sok peduli. Jangan sok jadi pahlawan." Naila menunduk. "Iya, Nyonya." Namun di dalam hatinya, Naila tahu satu hal. Tatapan ibu itu bukan tatapan orang yang siap pergi. Itu adalah tatapan seseorang yang ingin diselamatkan. Dan sejak saat itu, tanpa Naila sadari, langkah kecilnya ke rumah mewah ini telah menyeretnya ke dalam badai yang akan mengubah seluruh hidupnya. Pagi datang perlahan di rumah megah itu, namun tidak membawa kehangatan. Cahaya matahari hanya memantul di lantai marmer, tanpa mampu mengusir dingin yang menyelimuti setiap sudut rumah. Naila sudah bangun sejak subuh. Ia merapikan tempat tidur sang ibu, mengganti kain kompres, dan mengecek tekanan darah dengan gerakan tenang yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Tangannya cekatan, tapi wajahnya menyimpan kelelahan. Semalam ia hampir tidak tidur, bukan karena pekerjaan, melainkan karena pikirannya terus teringat tatapan mata ibu itu. Tatapan yang seolah memohon, bukan pada tubuhnya yang sakit, tapi pada hatinya yang sepi. "Ibu, bagaimana napasnya pagi ini?" bisik Naila lembut. Sang ibu membuka mata perlahan. Nafasnya masih berat, namun lebih teratur. Bibirnya bergerak pelan, hampir tak terdengar. "Nak," satu kata itu membuat dada Naila terasa sesak. Ia menunduk lebih dekat. "Iya, Bu, saya di sini." Tangan keriput itu kembali bergerak, mencari pegangan. Naila menggenggamnya tanpa ragu. Saat itu pintu kamar terbuka cukup keras. "Apa yang kamu lakukan?" Suara Elira memotong suasana. Ia berdiri di ambang pintu dengan wajah tak senang. Rambutnya rapi, gaunnya mahal, dan sorot matanya menusuk. "Saya hanya membantu ibu agar lebih tenang, Nyonya," jawab Naila pelan. Elira mendengus. "Saya sudah bilang jangan terlalu dekat. Kamu pikir ini rumah sakit murahan?" Naila menunduk. "Maaf, Nyonya." Elira melangkah masuk dan menepuk tangan Naila agar menjauh. "Pergi ke dapur. Buatkan teh khusus." "Jangan salah takaran." Naila mengangguk, melepaskan tangan sang ibu dengan hati berat. Saat ia melangkah keluar, ia sempat melihat mata ibu itu menatapnya, penuh kecemasan dan ketergantungan. Di dapur, Naila berdiri sendirian.
Pelayan lain berlalu lalang, sebagian memandangnya dengan tatapan meremehkan. Bisikan kecil terdengar, cukup pelan tapi menyakitkan. Itu perawat dari desa ya? Pakaiannya sederhana sekali. Paling juga nggak lama kerja di sini. Naila berpura-pura tak mendengar. Ia fokus pada teko air panas, mengingat pesan ibunya dulu. Jangan balas hinaan dengan amarah. Balas dengan sabar. Namun kesabaran tidak selalu mudah. Terutama ketika siang harinya, Elira kembali masuk ke kamar ibu dengan sikap yang membuat Naila gelisah. Elira membawa nampan obat. Tanpa melihat catatan medis, ia langsung mengganti pil di kotak obat. Gerakannya cepat, seolah tak ingin dilihat siapapun. "Nyonya," ujar Naila hati-hati. "Obat ini seharusnya diminum malam, bukan siang." Elira menoleh tajam. "Kamu mengajari saya sekarang?" "Saya hanya memastikan sesuai jadwal dokter." Elira mendekat. Wajahnya hanya berjarak beberapa sentimeter dari wajah Naila. "Dengar baik-baik. Kamu dibayar untuk patuh, bukan untuk berpikir." Naila menelan ludah. "Baik, Nyonya." Namun dalam hatinya, muncul tanda tanya besar. Ia yakin dengan jadwal obat itu. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada kondisi pasien setua itu. Sore hari, Arga menelepon. Elira menjawab dengan suara manis, penuh perhatian, seolah ia adalah istri paling setia di dunia. "Ibu baik-baik saja sayang, aku urus semuanya," katanya sambil tersenyum. Naila berdiri tak jauh, mendengar semua itu. Ada yang terasa janggal. Senyum Elira berubah begitu panggilan berakhir. Wajahnya kembali dingin, bahkan kesal. Malam datang. Naila duduk di kursi kecil di samping ranjang, mencatat kondisi ibu dengan teliti. Sang ibu terjaga lebih lama malam itu. Matanya terbuka, menatap langit-langit, lalu beralih ke Naila. "Kamu baik," ucapnya pelan. Naila tersenyum. Ibu juga kuat. Sang ibu menarik nafas berat. "Dia jangan percaya." Kalimat itu terhenti. Nafasnya memburu, dadanya naik turun. Naila panik kecil, segera membantu mengatur posisi dan memanggil pelayan. Tak lama kemudian Elira masuk dengan wajah tak sabar. "Kenapa lagi?" "Ibu tampak sesak, Nyonya." Elira menatap ibu itu dengan sorot mata dingin. "Sudah tua, wajar." Kata-kata itu membuat tangan Naila mengepal. Ia menahan diri. Sebagai perawat, ia tidak boleh terbawa emosi. Tapi sebagai manusia, hatinya berontak. Setelah kondisi ibu stabil, Elira memerintahkan Naila keluar kamar. "Kamu istirahat di ruang belakang, jangan keluar malam-malam." Naila mengangguk dan melangkah pergi. Di ruang kecil yang disediakan untuknya, ia duduk di tepi ranjang sempit, matanya menatap kosong ke dinding. Ia mengeluarkan ponsel murahnya dan melihat foto ibunya di rumah. Ibunya yang juga sakit, tapi selalu tersenyum. Naila teringat alasan ia menjadi perawat. Bukan karena uang, tapi karena ia tahu rasanya menjadi orang yang tak diperhatikan. Malam semakin larut. Rumah besar itu sunyi, terlalu sunyi. Naila mencoba tidur, tapi suara batuk lemah dari kamar atas terdengar samar. Hatinya tak tenang. Ia bangkit, melangkah perlahan menuju kamar ibu. Saat mendekat, ia mendengar suara bisikan. Pintu kamar sedikit terbuka. Naila berhenti, jantungnya berdegup kencang. Suara Elira terdengar pelan, namun tajam. "Kenapa kamu belum juga pergi? Kenapa masih bertahan?" Naila mengintip dari celah pintu. Elira berdiri di samping ranjang. Sang ibu terbaring lemah, matanya terbuka setengah. Ada sesuatu dalam nada suara Elira yang membuat bulu kuduk Naila berdiri. Bukan suara penuh kasih, melainkan tekanan, kesabaran yang menipis. Naila mundur perlahan, kembali ke kamarnya dengan langkah gemetar. Ia bersandar di pintu, menutup mulut agar nafasnya tak terdengar. Malam itu, Naila tahu satu hal. Rumah ini tidak seaman yang terlihat, dan ibu itu tidak sekadar sakit.
ada sesuatu yang sedang menunggu, sesuatu yang bisa berubah menjadi bencana kapan saja. Dan Naila, perawat miskin yang tak punya siapa-siapa, berada tepat di tengahnya. Pagi itu datang dengan langit cerah. Namun hati Naila justru terasa semakin berat. Ia berdiri di depan wastafel kecil, membasuh wajahnya perlahan. Pantulan wajahnya di cermin tampak pucat. Matanya menyimpan lelah yang belum sempat beristirahat sejak ia menginjakan kaki di rumah ini. Saat ia kembali ke kamar sang ibu, Elira sudah lebih dulu berada di sana. Wanita itu duduk di kursi dekat jendela, menyilangkan kaki dengan anggun. Tangannya memegang ponsel mahal, jarinya bergerak cepat. Entah mengirim pesan pada siapa. Di atas meja kecil, nampan obat sudah tersusun rapi. "Kamu terlambat," kata Elira tanpa menoleh. "Maaf Nyonya, saya..." "Tidak perlu alasan," potong Elira. "Sekarang periksa ibu, lalu ganti spray. Jangan sampai ada bau." Nada suaranya tenang, tapi penuh kendali. Naila mengangguk dan langsung bekerja. Ia memeriksa kondisi sang ibu dengan teliti. Nafasnya lebih pendek dari kemarin. Denyut nadinya lemah, tapi stabil. "Ibu, apakah merasa pusing?" tanya Naila lembut. Sang ibu mengangguk kecil, bibirnya bergerak tapi kata-kata tak keluar. Elira berdiri dan mendekat. "Sudah, jangan banyak tanya. Ibu capek." Naila menahan diri untuk tidak membantah. Ia mengganti spray dengan cepat dan rapi. Saat itulah ia melihat bekas kemerahan di pergelangan tangan sang ibu, seperti bekas tekanan jari. Naila terdiam sejenak. "Nyonya," ucapnya hati-hati. "Apakah semalam ibu sempat gelisah?" Elira menoleh cepat. "Maksudmu?" "Saya melihat bekas di tangannya." Elira tertawa kecil, tapi tawanya terdengar kaku. "Orang tua sering begitu, kulitnya rapuh, jangan terlalu sok teliti." Jawaban itu tidak menenangkan Naila, justru membuat pikirannya semakin dipenuhi tanda tanya. Siang hari, dokter keluarga datang memeriksa kondisi sang ibu. Naila berdiri di samping, mencatat setiap instruksi. Namun Elira terus menyela, memotong penjelasan dokter, bahkan mengganti topik pembicaraan. "Dokter, bukankah sebaiknya dosis obatnya dikurangi? Saya rasa ibu terlalu sering tertidur." Dokter mengernyit. "Justru obat ini menjaga kestabilan jantungnya." Elira tersenyum tipis, "Tapi saya melihat ibu semakin lemah." Naila memberanikan diri bicara. "Maaf dokter, berdasarkan catatan saya, kondisi ibu memang fluktuatif, tapi dosis ini masih sesuai." Elira menoleh tajam ke arah Naila, tatapannya seperti pisau. "Saya tidak tanya pendapatmu." Dokter terdiam sejenak, lalu menutup mapnya. "Saya sarankan ikuti jadwal yang sudah ada." Setelah dokter pergi, suasana kamar menjadi tegang. Elira mendekati Naila. "Kamu mulai lupa posisi ya?" Naila menunduk. "Tidak Nyonya, saya hanya menjalankan tugas." "Tugasmu bukan membantah saya." Nada suara Elira rendah, tapi mengandung ancaman. Naila mengangguk pelan, dadanya terasa sesak. Sore itu, Elira memerintahkan Naila membersihkan lemari obat. Saat menyusunnya kembali, Naila menyadari ada beberapa obat yang tidak tercatat di resep dokter. Botolnya polos, tanpa label jelas. "Nyonya," Naila menunjukkannya. "Obat ini tidak ada di daftar." Elira meraih botol itu dengan cepat. "Itu vitamin tambahan. Apakah sudah dikonsultasikan?" Elira menatapnya lama. "Kamu terlalu cerewet." Ia memasukkan botol itu ke laci dan menguncinya. Bunyi kunci itu terdengar nyaring di telinga Naila. Malah menjelang, Arga kembali menelepon. Kali ini Naila berada di kamar saat Elira menerima panggilan. "Ibu bagaimana?" tanya Arga dari seberang. Elira menghela napas dramatis. "Masih sama. Kadang aku capek sendiri sayang, mengurus ibu tanpa bantuanmu." Naila menatap ke arah ranjang. Sang ibu terjaga. Matanya terbuka, menatap kosong. "Kamu kuat ya," kata Arga. "Aku percaya sama kamu." Elira tersenyum manis.
Tentu. Setelah panggilan berakhir, Elira menatap sang ibu. Senyumnya menghilang, digantikan ekspresi dingin yang membuat udara kamar terasa berat. "Kamu dengar itu?" katanya pelan. "Anakmu percaya padaku." Sang ibu menggerakkan bibirnya, mencoba bicara. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Elira, diam," potong Elira. "Tenagamu tidak banyak, simpan saja." Naila berdiri membeku. Jantungnya berdetak keras. Ia ingin maju, ingin berkata sesuatu, tapi kakinya seolah terpaku. Elira berbalik ke arah Naila. "Kamu boleh keluar, saya yang jaga malam ini. Tapi jadwal saya bilang keluar." Naila menunduk dan melangkah pergi. Di luar kamar, ia bersandar di dinding. Nafasnya tersengal, tangannya dingin. Ia merasa bersalah meninggalkan ibu itu sendirian. Namun, ia juga tahu, melawan secara terbuka sekarang hanya akan membuatnya diusir. Beberapa jam kemudian, Naila kembali diam-diam ke depan kamar. Pintu tertutup rapat. Dari dalam, terdengar suara langkah pelan. Naila menempelkan telinganya ke pintu. Tidak ada suara percakapan, hanya keheningan yang menakutkan. Ia teringat kembali bekas di pergelangan tangan itu, obat tanpa label, nada suara Elira yang berubah saat Arga tak ada. Semua potongan itu membentuk gambaran yang membuat perut Naila melilit. Ia mundur perlahan, kembali ke kamarnya. Malam itu, ia tidak memejamkan mata. Pikirannya terus berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik wajah anggun istri miliarder itu. Dan tanpa Naila sadari, Elira juga mulai menyadari satu hal. Perawat miskin ini bukan sekadar pelayan, ia adalah mata yang melihat terlalu banyak. Dan itu adalah masalah besar. Hari keempat Naila berada di rumah itu dimulai dengan hujan gerimis yang turun perlahan. Tetes air menempel di kaca jendela kamar kecilnya, menciptakan suara ritmis yang seharusnya menenangkan. Namun bagi Naila, pagi itu justru terasa semakin menyesakan. Ia segera menuju kamar sang ibu setelah membersihkan diri. Langkahnya cepat, hatinya gelisah. Sejak malam sebelumnya, ia hampir tak tidur. Bayangan wajah Elira yang dingin terus menghantui pikirannya. Saat Naila membuka pintu kamar, ia terkejut. Elira sudah berdiri di samping ranjang, membenahi bantal dengan gerakan kasar. Sang ibu tampak lebih lemah dari kemarin. Matanya setengah terbuka, napasnya pendek dan tidak beraturan. "Nyonya, ibu terlihat sangat lemah pagi ini," ucap Naila hati-hati. Elira tidak menoleh. Wajar, penyakitnya sudah lama. Tapi saturasi oksigennya turun. Saya sarankan kita hubungi dokter. Baru kali ini Elira menoleh. Tatapannya tajam, lalu perlahan berubah menjadi senyum tipis yang aneh. "Kamu tampak sangat khawatir." "Itu memang tugas saya." Elira mendekat, menepuk bahu Naila pelan. Sentuhannya dingin. "Kamu perawat yang baik, tapi terlalu peduli bisa berbahaya." Naila terdiam. Kata-kata itu bukan sekedar peringatan, ada ancaman tersembunyi di dalamnya. Beberapa jam kemudian, Elira meninggalkan rumah untuk sebuah acara sosial. Untuk pertama kalinya sejak Naila datang, kamar itu hanya diisi oleh dirinya dan sang ibu. Keheningan terasa berbeda, lebih jujur, lebih nyata. Naila memeriksa catatan medis dengan teliti. Ia membuka lemari obat dan menemukan kotak yang sempat ia lihat sebelumnya. Obat tanpa label itu masih ada, disimpan terpisah. Hatinya berdegup kencang. Ia mengambil satu botol kecil, membaca isinya. Tidak ada nama, tidak ada dosis. Hanya cairan bening dengan bau samar yang tidak familiar. Naluri profesionalnya menjerit. "Ibu," bisik Naila sambil duduk di samping ranjang. "Apakah Nyonya Elira pernah memberi obat ini?" Sang ibu menatap Naila dengan sisa tenaga. Tangannya bergerak pelan, jemarinya gemetar. Ia mengangguk sangat kecil. Naila menelan ludah. Setiap hari, kali ini anggukan itu lebih jelas. Mata tua itu berkaca-kaca. Ada rasa dingin menjalar di punggung Naila. Ia menggenggam tangan sang ibu erat. "Ibu jangan takut, saya di sini." Sang ibu mencoba berbicara. Suaranya serak dan terputus-putus. "Dia marah. Kalau aku sadar." Kata-kata itu seperti petir di siang hari.
Naila menunduk lebih dekat, mencoba menangkap setiap suku kata. Dia bilang, cepat, lebih baik. Kalimat itu tak selesai. Sang ibu terbatuk keras. Naila segera menolongnya, menepuk punggungnya dengan lembut hingga napasnya sedikit stabil. Saat itulah Naila sadar, ini bukan hanya tentang perawatan, ini tentang niat. Siang itu Elira kembali dengan wajah cerah dan senyum ramah, seolah tak ada apapun yang terjadi. Ia membawa bunga segar dan meletakkannya di meja samping ranjang. "Bagaimana ibu?" tanyanya manis. "Tekanan darahnya turun, Nyonya," jawab Naila jujur. "Saya belum memberikan obat tambahan apapun." Senyum Elira mengeras. "Kenapa?" "Saya ingin menunggu instruksi dokter." Elira menarik napas panjang, lalu tertawa kecil. "Kamu lucu, terlalu patuh pada aturan." Ia membuka laci, mengambil botol tanpa label itu. "Ini membantu ibu tidur. Jangan buat masalah." "Nyonya," suara Naila bergetar tapi tegas. "Tanpa resep dan dosis jelas, ini berbahaya." Elira berhenti. Ia menatap Naila lama, sangat lama. Lalu mendekat hingga wajah mereka hampir bersentuhan. "Kamu pikir siapa kamu?" bisiknya. "Aku istri sah anaknya. Rumah ini milikku. Hidup mati ibu ini bukan urusanmu." Kata-kata itu menghantam Naila seperti tamparan. Namun justru di saat itulah, rasa takutnya berubah menjadi keberanian yang pahit. "Saya perawat," jawab Naila pelan. "Dan saya tidak akan memberikan obat yang bisa mencelakai pasien." Ruangan itu sunyi. Sang ibu menatap mereka berdua dengan mata membesar, ketakutan. Elira tersenyum. Tapi senyumnya tidak lagi indah. "Baik, kita lihat seberapa lama kamu bisa bertahan." Sore hari, Naila mendapati dirinya diawasi. Setiap gerakannya diperhatikan. Pelayan yang biasanya acuh, kini terlihat waspada. Seolah ada perintah tak tertulis. Malam datang, membawa ketegangan yang lebih tebal. Naila duduk di kursi kecil, mencatat kondisi ibu. Sang ibu terjaga, menatap Naila dengan mata penuh harap. "Nah," suaranya sangat lirih. "Kalau aku tidak ada, bilang ke Arga." Air mata Naila mengenang. "Ibu akan baik-baik saja." Sang ibu menggeleng pelan. Hati-hati sama dia. Naila menggenggam tangan itu erat. "Saya janji." Tak lama kemudian, Elira masuk. Wajahnya dingin, langkahnya mantap. Di tangannya, bantal putih besar. "Kamu boleh keluar. Aku yang jaga malam ini," katanya. Naila berdiri. Ada firasat kuat yang membuat dadanya berdenyut nyeri. Ia ingin menolak, tapi tatapan Elira membuatnya terdiam. Ia melangkah keluar kamar dengan berat. Pintu ditutup. Bunyi kunci terdengar pelan namun jelas. Naila berdiri di lorong, menatap pintu itu lama. Hatinya berteriak. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Ia melangkah menjauh beberapa meter, lalu berhenti. Nafasnya terengah. Ingatan akan kata-kata sang ibu terngiang kembali. Hati-hati sama dia. Naila berbalik arah. Langkahnya cepat, nyaris berlari kembali ke pintu kamar itu. Tangannya terangkat, ragu sejenak di depan gagang pintu. Di balik pintu itu, ada sesuatu yang akan mengubah segalanya. Lorong itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu dinding memancarkan cahaya kuning redup, menciptakan bayangan panjang yang bergerak mengikuti langkah Naila. Jantungnya berdetak keras, begitu keras hingga ia takut suaranya terdengar menembus keheningan malam. Tangannya masih ragu di udara ketika akhirnya ia menyentuh gagang pintu kamar sang ibu. Dingin, tidak terkunci dari luar. Itu membuat napas Naila tertahan sejenak. Ia mendorong pintu perlahan, sangat pelan, nyaris tanpa suara. Pemandangan di dalam kamar membuat seluruh tubuhnya menegang. Elira berdiri di sisi ranjang. Lampu utama dimatikan, hanya lampu meja yang menyala redup. Wajah Elira setengah tertutup bayangan, namun cukup jelas untuk memperlihatkan ekspresi yang sama sekali berbeda dari senyum anggunnya di siang hari. Di tangannya, bantal putih itu kini terangkat. Sang ibu terbaring lemah. Matanya terbuka lebar, napasnya tersengal. Tangannya bergerak pelan, gemetar, seolah ingin menghalau sesuatu yang mendekat. "Nyonya," suara Naila keluar terbata, hampir tak terdengar. Elira tersentak.
Bantal itu berhenti di udara. Matanya menoleh tajam ke arah pintu. Untuk sepersekian detik, wajahnya menunjukkan keterkejutan. Namun ekspresi itu segera berubah menjadi dingin, lalu marah. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bisiknya tajam. Naila melangkah masuk tanpa menutup pintu. Tubuhnya gemetar, tapi kakinya terus bergerak maju. "Saya dengar ibu sesak napas." Elira tertawa pelan. Suara tawanya terdengar rendah dan tidak wajar. Kamu terlalu banyak mendengar. Ia kembali menoleh ke arah ranjang. Bantal itu diturunkan perlahan, menekan dada sang ibu. Sang ibu mengerang lemah, matanya semakin membesar. "Berhenti!" teriak Naila. Kali ini suaranya pecah. Elira menoleh cepat. "Diam!" Namun Naila sudah berlari. Ia mendorong tubuh Elira dengan sekuat tenaga. Bantal itu terlepas dan jatuh ke lantai. Elira kehilangan keseimbangan dan terhuyung ke belakang. Sang ibu terbatuk keras, napasnya terengah-engah. Naila segera meraih tabung oksigen dan memasangkannya dengan tangan gemetar namun cekatan. "Ibu, tarik napas, Bu. Pelan-pelan," ucap Naila sambil menahan air mata. Elira bangkit dengan wajah merah padam. "Kamu gila! Kamu berani menyentuh aku?" Naila berdiri di antara Elira dan ranjang. Dadanya naik turun, matanya memerah. "Nyonya yang gila, apa yang Nyonya lakukan barusan?" Elira mendekat dengan langkah cepat. "Jangan sok suci, kamu pikir aku tidak tahu niatmu? Kamu mau jadi pahlawan ya? Mau cari perhatian Arga?" Naila menggeleng keras. "Saya hanya menyelamatkan pasien." Elira tertawa lagi, kali ini lebih keras. "Pasien? Itu ibu mertua yang sudah seharusnya pergi." Kata-kata itu membuat Naila terpaku, darahnya seolah membeku. "Kamu tidak tahu apa-apa," lanjut Elira dengan suara dingin. "Perempuan tua itu hanya beban. Semua ini akan lebih mudah kalau dia tidak ada." Naila menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Harta?" Elira tersenyum tipis. "Akhirnya kamu mengerti." Sang ibu mengeluarkan suara lirih, seperti erangan kesakitan. Naila segera menoleh, memastikan kondisinya stabil. Tangannya tak berhenti gemetar. Elira melangkah mendekat lagi. "Dengar baik-baik. Tidak ada yang akan percaya padamu. Kamu hanya perawat miskin. Aku istrinya. Pilihannya jelas." Naila berdiri tegak. Ketakutannya berubah menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih kuat. "Saya tidak sendiri," kata Naila pelan. Elira mengernyit. "Apa maksudmu?" Naila mengeluarkan ponselnya dari saku. Layarnya menyala. Rekaman suara singkat terpampang di sana. Ia memang tidak merekam semua, tapi cukup. Suara Elira. Jelas. Dingin. Penuh niat. Elira mematung. "Kamu merekam?" Suaranya berubah. "Saya tidak sengaja," jawab Naila jujur. "Tapi Allah menolong saya." Wajah Elira berubah pucat, lalu gelap. Ia melangkah mundur perlahan. "Kamu pikir ini cukup?" Naila menatapnya tanpa berkedip. "Cukup untuk menyelamatkan ibu." Sirena ambulans terdengar dari kejauhan. Naila sempat menekan tombol darurat saat Elira terjatuh tadi. Tangannya masih gemetar, tapi hatinya mantap. Elira tertawa kecil. Getir. "Kamu sudah menghancurkan hidupmu sendiri." Petugas medis datang beberapa menit kemudian. Rumah yang semula sunyi berubah menjadi kacau. Pelayan berlarian, suara langkah dan bisikan memenuhi lorong. Sang ibu dibawa ke ruang perawatan intensif di dalam rumah. Naila ikut mendampingi, menjelaskan kondisi terakhir dengan suara bergetar namun jelas. Elira berdiri di sudut ruangan, wajahnya kosong. Ia tidak lagi berteriak, tidak lagi marah, hanya diam. Beberapa saat kemudian, ponsel Elira bergetar. Nama Arga muncul di layar. Ia menatap layar itu lama, lalu mengangkatnya dengan tangan gemetar. "Sayang," ucapnya dengan suara dibuat lembut. "Ada sedikit insiden. Ibu hampir..." Naila berdiri tak jauh. Ia mendengar semuanya. Tangannya mengepal. Setelah panggilan itu berakhir, Elira menatap Naila dengan senyum tipis yang penuh kebencian.
Permainan baru saja dimulai. Naila tidak membalas. Ia kembali ke sisi sang ibu, menggenggam tangan itu dengan lembut. Sang ibu membuka mata perlahan, menatap Naila dengan sisa tenaga. "Terima kasih," bisiknya. Air mata Naila jatuh satu persatu ke punggung tangan keriput itu. "Ibu istirahat. Saya di sini." Di luar kamar, hujan mulai turun lebih deras. Petir menyambar, menerangi langit malam sesaat. Rumah megah itu kembali sunyi. Tapi sunyi yang berbeda. Sunyi setelah kebenaran nyaris terkubur, dan setelah keberanian kecil mengubah arah takdir banyak orang. Pagi datang dengan udara yang berat, seolah rumah itu belum selesai mencerna kejadian malam sebelumnya. Bau antiseptik masih tercium kuat di sepanjang lorong lantai 2. Beberapa pelayan berjalan lebih pelan dari biasanya. Suara langkah mereka nyaris tak terdengar, seakan takut mengusik sesuatu yang rapuh. Naila duduk di kursi kecil di depan kamar perawatan intensif. Matanya sembab, namun ia memaksakan diri tetap terjaga. Tangannya masih memegang catatan medis, meski tulisannya mulai tak terbaca, karena matanya terus berkaca-kaca. Di dalam kamar, sang ibu terbaring dengan alat bantu pernafasan. Kondisinya stabil, namun masih sangat lemah. Setiap kali dada itu naik turun, Naila merasa dadanya ikut mengencang. Tak lama kemudian, suara sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Naila menoleh. Elira. Wanita itu tampak rapi seperti biasa. Gaun krem lembut membungkus tubuhnya. Rambutnya tersisir sempurna. Tidak ada tanda kepanikan. Tidak ada jejak kegelisahan. Hanya sorot mata dingin yang menatap Naila dari ujung lorong. "Kamu belum pulang?" tanya Elira ringan, seolah mereka hanya sedang berbincang soal cuaca. "Saya masih bertugas," jawab Naila pelan. Elira tersenyum tipis. "Setelah apa yang kamu lakukan semalam, aku kira kamu akan kabur." Naila menatapnya lurus. "Saya tidak melakukan kesalahan." Elira tertawa kecil. "Itu menurut versimu." Ia melangkah mendekat, berdiri tepat di depan Naila. Jarak mereka sangat dekat. "Kamu tahu, Arga sedang dalam perjalanan pulang." Naila menegang. Dan aku sudah menceritakan semuanya padanya. Lanjut Elira santai. Tentang perawat baru yang panik, berteriak, dan hampir mencelakai ibunya sendiri karena salah penanganan. Darah Naila terasa berdesir. "Itu tidak benar." "Elok sekali kamu bicara soal kebenaran," balas Elira dingin. "Siapa yang akan Arga percaya? Istrinya atau perawat miskin yang baru ia kenal?" Naila terdiam, tangannya mengepal di pangkuan. Ia sudah memikirkan kemungkinan ini, tapi tetap saja rasanya menghantam dada. "Elira," suara sang ibu terdengar lirih dari dalam kamar. Keduanya menoleh bersamaan. Elira membuka pintu dan masuk dengan langkah anggun. "Ibu sudah sadar rupanya." Sang ibu membuka mata perlahan. Tatapannya lemah, tapi ada keteguhan di dalamnya. "Apa yang kamu lakukan semalam?" Elira mendekat ke ranjang, menunduk sedikit. Senyumnya lembut, namun suaranya dingin. "Ibu pasti bermimpi. Ibu sering linglung." Naila melangkah masuk. "Ibu tidak bermimpi." Elira menoleh tajam. "Aku tidak bicara denganmu." Sang ibu menggerakkan tangannya perlahan. Naila segera menggenggamnya. "Ibu, istirahat saja." Namun sang ibu menggeleng lemah. "Aku lihat." Elira berdiri tegak, wajahnya mengeras. "Cukup. Dokter bilang ibu tidak boleh banyak bicara." Ia menekan bel panggilan. 2 pelayan masuk. "Tolong keluarkan perawat ini. Dia membuat ibu stres." Naila tersentak. "Saya belum selesai bertugas." Elira menoleh. "Mulai sekarang, kamu tidak lagi bertugas di sini." Pelayan-pelayan itu ragu, saling pandang. Naila berdiri tegak, meski lututnya gemetar. "Saya tidak akan pergi sebelum dokter datang," ucap Naila. Elira tersenyum sinis. Keras kepala juga rupanya. Beberapa menit kemudian, suara langkah cepat terdengar dari tangga.
Arga muncul di ujung lorong. Wajahnya tegang, matanya langsung tertuju ke arah kamar ibunya. "Ibu," katanya sambil masuk. Naila menahan napas. Inilah saat yang ia takuti. Elira langsung menghampiri Arga, menggenggam lengannya. "Sayang, kamu harus dengar ini. Perawat ini hampir membuat ibu celaka semalam." Dia panik, berteriak, dan salah memasang alat. Arga menoleh ke Naila. Tatapannya tajam, sulit dibaca. "Benarkah?" Naila membuka mulut, namun Elira memotong. "Aku ada di sana. Aku melihat semuanya." Arga kembali menatap Naila. "Jawab." Naila menarik napas panjang. "Saya memang berteriak, karena Nyonya Elira menekan bantal ke wajah ibu." Ruangan itu seketika sunyi. Elira tertawa. Kali ini lebih keras. "Kamu sudah keterlaluan." Arga mengernyit. "Apa maksudmu, Naila?" Naila mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia tetap mengangkatnya. "Saya merekam sebagian percakapan. Saya tidak berniat. Tapi..." Elira melangkah cepat dan menepis tangan Naila. Ponsel itu jatuh ke lantai. "Kamu berani menyebarkan fitnah?" teriak Elira. Arga menatap ponsel di lantai, lalu menatap Naila. "Ambil." Naila memunggut ponsel itu dengan tangan gemetar. Layar retak, tapi masih menyala. Ia memutar rekaman. Suara Elira terdengar jelas. Dingin, tanpa empati. Wajah Arga berubah perlahan. Elira mematung. "Itu tidak lengkap," kata Elira cepat. "Kamu tidak dengar konteksnya." Arga tidak menjawab. Ia menatap ibunya. "Bu?" Sang ibu mengumpulkan sisa tenaganya. Bibirnya bergerak pelan. "Dia benar." Satu kalimat itu terasa seperti pukulan telak. Elira mundur selangkah. "Ibu tidak sadar, ibu sakit." Arga menghela napas panjang. Wajahnya menegang, rahangnya mengeras. "Keluar dulu, Elira." "Apa?" Elira membelalak. "Kamu lebih percaya perawat ini?" "Keluar," ulang Arga tegas. Elira menatap Naila penuh kebencian, lalu berbalik dan pergi dengan langkah cepat. Suara hak sepatunya menggema keras di lorong. Arga berdiri lama di samping ranjang ibunya. Naila menunggu dengan jantung berdebar. "Kamu baik-baik saja?" tanya Arga akhirnya, bukan pada Naila, tapi pada ibunya. Sang ibu mengangguk pelan. Arga menoleh ke Naila. Tatapannya berubah, tidak lagi dingin, tapi berat. "Terima kasih sudah menolong ibu saya." Naila menunduk. "Itu kewajiban saya." Arga menghela napas. Tapi masalah ini belum selesai. Naila tahu itu. Dari luar kamar, ia bisa merasakan badai yang belum reda. Fitnah sudah dilempar, kebenaran baru sebagian terbuka, dan Elira tidak akan diam begitu saja. Dan di tengah semua itu, Naila masih berdiri di posisi paling rapuh, dengan satu-satunya senjata bernama kejujuran. Sejak pagi itu, suasana rumah berubah drastis. Bukan lagi dingin karena kemewahan, melainkan tegang karena ketakutan yang tak diucapkan. Para pelayan bekerja dengan kepala tertunduk, saling berbisik di sudut lorong, lalu diam saat Naila lewat. Tatapan mereka bukan lagi sekadar meremehkan, tapi penuh kecurigaan. Naila merasakan itu semua, namun ia memilih tetap berjalan tegak. Di tangannya ada catatan medis, di hatinya ada tekad yang mulai mengeras. Arga memutuskan ibunya tetap dirawat di rumah dengan pengawasan ketat. Dokter datang 2 kali sehari. Kamera keamanan diperiksa ulang. Namun Elira masih tinggal di rumah itu, meski kini berada di sayap berbeda. Dan di sanalah masalah justru semakin membesar. Siang itu, Naila dipanggil ke ruang tamu besar. Elira sudah duduk di sofa, wajahnya pucat, matanya merah, seolah habis menangis semalaman. Di sampingnya duduk 2 kerabat jauh Arga dan seorang pengacara keluarga. "Naila," kata Elira dengan suara bergetar, "aku tidak tahu kenapa kamu tega melakukan ini padaku." Naila terdiam. Ia menatap Arga yang berdiri tak jauh. Wajahnya serius. "Melakukan apa, Nyonya?"
Tanya Naila pelan. Kamu memfitnahku, lanjut Elira. Kamu membuat semua orang menganggap aku monster, padahal aku hanya ingin yang terbaik untuk ibu. Tangis Elira pecah, bahunya terguncang. Kerabat-kerabat itu saling pandang, lalu menatap Naila dengan tatapan tajam. Kamu sadar posisi kamu? Salah satu dari mereka berkata sinis. Kamu hanya perawat, jangan bermain api. Naila menelan ludah. Saya tidak menfitnah. Saya menyelamatkan nyawa. Elira mengangkat wajahnya. Air mata mengalir di pipinya. Aku merasa terancam. Sejak dia datang, rumah ini tidak pernah tenang. Arga menghela napas. Cukup. Namun Elira belum berhenti. Arga, aku istrimu. Aku meninggalkan segalanya demi kamu. Sekarang kamu membiarkan orang luar menghancurkan rumah tangga kita? Kata-kata itu menggantung di udara. Naila menunduk. Dadanya terasa sesak. Ia tidak ingin menjadi alasan kehancuran siapapun. Sore harinya, fitnah itu mulai menyebar lebih jauh. Seorang pelayan mendatangi Naila dengan wajah gugup. Mbak, Nyonya bilang Mbak sering kasar ke ibu. Katanya Mbak sengaja bikin ibu stres. Naila terdiam. Siapa bilang begitu? Semua orang mulai dengar. Jawab pelayan itu lirih. Malamnya, Naila dipanggil Arga ke ruang kerja. Pria itu duduk di balik meja besar. Matanya menatap layar laptop berisi rekaman kamera keamanan. Ada bagian yang hilang, kata Arga tanpa menoleh. Naila mengangguk. Kamera di kamar ibu mati beberapa menit. Benar, Arga menutup laptop. Dan itu membuat semuanya sulit. Naila mengangkat wajah. Tapi ibu masih hidup, itu bukti. Arga menatapnya lama. Aku percaya kamu, tapi kepercayaan saja tidak cukup. Elira memainkan peran korban dengan sangat baik. Naila mengangguk pelan. Saya siap menghadapi apapun. Namun kenyataannya lebih berat dari yang ia bayangkan. Malam itu, Naila menerima telepon dari rumah. Ibunya menangis. Naila, ada orang datang. Mereka tanya-tanya soal kamu. Mereka bilang kamu berbahaya. Tubuh Naila gemetar. Siapa, Bu? Mereka tidak bilang, tapi nadanya mengancam. Telepon terputus. Naila duduk lemas di tepi ranjang. Tangannya gemetar hebat. Elira tidak hanya menyerangnya di rumah ini, tapi juga di luar. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Naila merasa hampir menyerah. Ia keluar kamar dan berjalan tanpa tujuan di lorong. Di ujung lorong, ia melihat Elira berdiri di dekat jendela, menatap taman gelap di luar. Kamu puas? Tanya Naila lirih. Elira menoleh perlahan. Wajahnya tenang, bahkan tersenyum. Belum. Kamu sudah hampir membunuh ibu. Kamu masih mau apa lagi? Elira mendekat pelan. Aku mau kamu pergi, menghilang, kembali ke lubang asalmu. Naila mengangkat wajah. Aku tidak akan pergi. Elira tertawa kecil. Kamu pikir kamu kuat? Aku bisa membuat ibumu tidak aman. Aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Naila menggigil. Kamu kejam. Tidak. Elira mendekat lebih dekat. Aku hanya realistis. Naila menatapnya lurus. Allah melihat semua ini. Senyum Elira memudar sesaat, lalu kembali. Kita lihat siapa yang menang. Elira berbalik pergi, meninggalkan Naila berdiri sendiri dengan napas tersengal. Ancaman itu nyata, tidak lagi terselubung. Namun di saat yang sama, di dalam kamar perawatan, sang ibu memanggil Arga dengan suara lirih. Tangannya menggenggam tangan putranya erat. Jangan biarkan gadis itu pergi. Arga menatap ibunya, lalu mengangguk pelan. Aku janji. Di luar, Naila menyeka air matanya dan menarik napas dalam. Ketakutannya masih ada, tapi kini bercampur dengan tekad yang jauh lebih keras. Jika ia harus jatuh, ia akan jatuh sambil berdiri. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya, meski matahari bersinar terang di luar jendela. Di dalam rumah, suasana justru seperti menahan napas. Semua orang bergerak hati-hati, seolah satu kata saja bisa memicu ledakan baru. Naila berdiri di depan kamar perawatan dengan tangan menggenggam erat map catatan medis. Ia hampir tidak tidur semalaman. Ancaman Elira terus terngiang di kepalanya. Begitu juga suara ibunya yang gemetar di telepon. Namun di balik rasa takut itu, ada satu hal yang tak bisa ia abaikan.
kebenaran mulai menemukan jalannya sendiri. Arga memanggil seluruh staf inti ke ruang keluarga. Beberapa pelayan, pengawas rumah, dokter keluarga, dan kepala keamanan berkumpul. Elira duduk di sofa dengan posisi anggun. Wajahnya pucat namun tetap tenang. Ia terlihat seperti korban yang sedang bertahan di tengah badai. "Aku ingin semua jujur," kata Arga membuka pembicaraan. "Tidak ada yang akan dihukum karena berkata benar." Naila berdiri di sudut ruangan. Jantungnya berdegup keras. Arga menoleh ke kepala keamanan. "Kamera?" "Beberapa rekaman terhapus otomatis, Tuan," jawabnya ragu. "Tapi kami menemukan aktivitas mencurigakan. Sistem dimatikan manual dari ponsel yang terhubung ke jaringan rumah." Semua mata tertuju pada Elira. Elira mengangkat alis tampak terkejut. "Maksudmu apa?" "Kami melacak perangkatnya," lanjut kepala keamanan. "Dan sinyalnya berasal dari ponsel Nyonya. Ruangan itu hening." "Itu tidak mungkin," kata Elira cepat. Aku bahkan tidak tahu cara mengakses sistem itu. Arga menatapnya lama. "Elira, sistem ini hanya bisa diakses oleh 2 orang, aku dan kamu." Elira menarik napas, lalu tersenyum kecil. "Mungkin ada yang menjebakku." Tatapan Elira mengarah ke Naila. Naila melangkah maju sebelum Arga sempat bicara. "Saya tidak memiliki akses apapun." Dokter keluarga angkat bicara. "Ada hal lain yang perlu saya sampaikan. Saya menemukan zat asing dalam darah ibu, bukan bagian dari resep." Elira menegang. "Zat itu bersifat menekan sistem syaraf secara perlahan." Lanjut dokter. "Jika diberikan rutin, bisa mempercepat kondisi kritis." Salah satu pelayan wanita tiba-tiba berbicara dengan suara gemetar. "Saya pernah melihat Nyonya memberi obat tambahan. Saya pikir itu vitamin." Pelayan lain menyusul. "Saya juga. Nyonya selalu bilang jangan bilang siapa-siapa." Elira berdiri. "Kalian semua gila?" Namun suara-suara itu tidak berhenti. Potongan kecil kebenaran yang selama ini terpendam mulai muncul satu persatu. Arga memejamkan mata sejenak. Ketika ia membukanya kembali, sorot matanya berubah. Tidak lagi ragu, tapi kecewa yang dalam. "Elira," ucapnya pelan. "Berapa lama kamu merencanakan ini?" Elira tertawa, tapi tawanya terdengar pecah. "Merencanakan apa? Aku hanya ingin hidup tenang, dengan harta yang layak." Kata-kata itu meluncur tanpa sadar, terlambat untuk ditarik kembali. Naila menatap Elira. Untuk pertama kalinya, ia melihat kepanikan nyata di balik wajah anggun itu. "Cukup," kata Arga tegas. "Kamu pindah dari rumah ini hari ini juga." "Apa?" Elira membelalak. "Kamu mengusirku. Aku melindungi ibuku," jawab Arga dingin. Elira menoleh ke Naila dengan mata penuh kebencian. "Kamu puas sekarang?" Naila menggeleng pelan. "Saya hanya ingin ibu selamat." Elira tertawa getir. Perawat miskin sok suci. Namun tak ada lagi yang berdiri di pihaknya. Pengacara keluarga mencatat, kepala keamanan mengangguk, dan para pelayan menunduk dengan wajah lega. Di kamar perawatan, sang ibu membuka mata saat Naila masuk. Senyum tipis muncul di wajah keriput itu. "Kamu kuat," bisiknya. Naila menggenggam tangannya. "Ibu juga." Air mata sang ibu mengalir perlahan. "Aku salah memilih." Naila menggeleng. "Yang penting ibu masih di sini." Di luar kamar, Elira berjalan pergi dengan koper kecil. Langkahnya cepat, wajahnya tertunduk. Tidak ada lagi senyum anggun, tidak ada lagi pengaruh. Arga berdiri di balkon, menatap punggung istrinya yang menjauh. Dadanya terasa sesak, bukan karena kehilangan cinta, tapi karena dikhianati begitu dalam. Saat Elira menghilang dari pandangan, Arga menoleh ke arah Naila yang berdiri tak jauh. "Terima kasih," ucapnya lirih. Naila menunduk. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya." Arga menatapnya lama. Di mata perawat miskin itu, ia melihat keberanian yang tidak pernah ia temukan di lingkaran orang-orang kaya sekelilingnya. Dan untuk pertama kalinya, sejak semua ini dimulai, rumah itu terasa sedikit lebih ringan. Hari-hari setelah kepergian Elira terasa aneh. Rumah megah itu masih berdiri kokoh. Perabotnya tetap mahal, lampu kristalnya masih berkilau. Namun ada sesuatu yang hilang. Bukan kemewahan, melainkan bayang-bayang yang selama ini menekan tanpa disadari. Arga berjalan menyusuri lorong rumah dengan langkah pelan.
Setiap sudut menyimpan kenangan yang kini terasa asing. Ia berhenti di depan foto pernikahannya. Senyum Elira di foto itu tampak sempurna. Terlalu sempurna. Untuk pertama kalinya, Arga melihatnya bukan sebagai kenangan indah, melainkan sebagai topeng yang rapi. Ia menurunkan foto itu dan meletakkannya terbalik di atas meja. Di kamar perawatan, Naila sedang membantu sang ibu duduk sedikit lebih tegak. Kondisinya membaik perlahan. Nafasnya masih berat, tapi tidak lagi sesak seperti sebelumnya. "Kamu belum pulang?" tanya sang ibu lirih. Naila tersenyum lembut. "Belum, Bu. Saya masih ingin memastikan ibu nyaman." Sang ibu menatap Naila lama. Tatapannya penuh rasa syukur yang tak terucap. "Kalau bukan karena kamu, mungkin aku sudah tidak di sini." Naila menunduk. "Allah yang menjaga, Bu." Sang ibu mengangguk pelan. Arga keras, tapi hatinya tidak jahat. Naila tidak menjawab. Ia hanya menggenggam tangan itu dengan lembut. Tak lama kemudian, Arga masuk ke kamar. Langkahnya pelan, wajahnya tampak lebih letih dari biasanya. Ia berdiri sejenak di ambang pintu, memperhatikan interaksi sederhana itu. "Ibu," ucapnya. Sang ibu tersenyum lemah. "Kamu terlihat tua beberapa hari ini." Arga tersenyum tipis. Mungkin karena aku baru belajar melihat. Ia menoleh ke Naila. "Kamu boleh istirahat. Aku yang jaga." Naila mengangguk. "Kalau begitu saya siapkan obat dulu." Saat Naila keluar, Arga duduk di sisi ranjang. Ia menggenggam tangan ibunya, kali ini dengan genggaman yang lebih erat dari biasanya. "Maaf," katanya lirih. Sang ibu menggerakkan kepalanya perlahan. "Kamu percaya, orang yang salah." "Aku tahu," jawab Arga. "Dan aku hampir kehilangan ibu karenanya." Sang ibu menatapnya dalam. "Jangan ulangi kesalahan itu." Kata-kata itu menancap lebih dalam dari teguran manapun. Malam itu, Arga tidak tidur. Ia duduk di ruang kerja, menatap berkas-berkas lama. Dokumen pernikahan, laporan keuangan, dan catatan kecil yang dulu ia abaikan. Perlahan, pola itu terlihat jelas. Elira bukan hanya tamak, ia sabar. Terlalu sabar untuk seseorang yang hanya berpura-pura mencintai. Pagi menjelang ketika ponselnya bergetar. Pesan dari pengacara keluarga. Elira menuntut pembagian harta lebih besar, menuduh Arga menelantarkannya. Arga menatap layar itu lama, lalu meletakkan ponselnya tanpa menjawab. Di dapur, Naila sedang membantu menyiapkan makanan khusus untuk sang ibu. Pelayan-pelayan kini bersikap berbeda. Tidak ada lagi bisikan sinis, tidak ada lagi tatapan merendahkan. "Mbak Naila," salah satu dari mereka berkata pelan, "terima kasih." Naila tersenyum kecil. "Sama-sama." Saat ia membawa nampan ke kamar, Arga berdiri di lorong. Mereka saling menatap sejenak. Ada keheningan canggung di antara mereka. "Aku belum sempat bertanya," kata Arga akhirnya. "Kamu tidak takut?" Naila menghela napas pelan. "Takut, tapi lebih takut menyesal." Arga mengangguk. "Kamu tahu, semua orang di sekelilingku selama ini, mereka selalu punya maksud." Naila tidak menjawab. Ia menunduk, melangkah masuk ke kamar. Namun Arga melanjutkan dengan suara pelan. "Kamu berbeda." Kalimat itu sederhana, tapi terasa berat. Beberapa hari kemudian, kondisi sang ibu membaik cukup signifikan. Ia sudah bisa berbicara lebih lama, bahkan tersenyum lebih sering. Rumah itu mulai dipenuhi suara pelan yang menenangkan, bukan lagi ketegangan. Namun badai belum sepenuhnya berlalu. Sore itu, Elira datang tanpa pemberitahuan. Wajahnya keras, matanya merah, dan langkahnya penuh amarah. Ia menerobos masuk ke ruang tamu sebelum keamanan sempat mencegah. "Aku tidak akan pergi tanpa hakku," teriaknya. Arga turun dari tangga dengan wajah dingin. "Ini bukan tempatmu lagi." Elira tertawa pahit. "Kamu berubah sejak perempuan itu datang." Tatapan Elira mengarah ke Naila yang berdiri di ujung lorong. "Dia cuma perawat miskin. Kamu benar-benar jatuh serendah ini."
Arga melangkah maju. Hentikan. Elira, lanjut Arga dengan suara tenang tapi tegas. Yang menghancurkan rumah tangga ini bukan Naila, tapi kamu. Elira terdiam. Matanya berkaca-kaca. Bukan karena menyesal, melainkan karena marah. Kamu akan menyesal. Ia berbalik dan pergi. Kali ini dengan pintu ditutup keras. Naila berdiri kaku. Arga menoleh padanya. Maaf, kamu tidak pantas mendengar itu. Naila menggeleng. Saya mengerti. Arga menatapnya lama. Ada perasaan asing yang mulai tumbuh. Bukan ketertarikan yang tergesa, melainkan rasa hormat yang dalam. Dan di dalam kamar perawatan, sang ibu menutup mata sambil tersenyum kecil. Seolah ia tahu, setelah badai panjang, sesuatu yang lebih jujur sedang perlahan menemukan jalannya. Pagi itu rumah besar terasa berbeda. Udara tidak lagi menekan dada, melainkan terasa lebih lapang. Seolah tembok-temboknya ikut bernafas lega setelah sekian lama menyimpan rahasia kelam. Cahaya matahari masuk melalui jendela-jendela tinggi, menyinari lorong yang kini lebih hidup. Naila berjalan pelan menuju kamar perawatan. Di tangannya ada secangkir air hangat dan obat pagi yang sudah disesuaikan ulang oleh dokter. Langkahnya tenang, namun hatinya masih sering bergetar jika mengingat semua yang telah terjadi. Di dalam kamar, sang ibu sudah terjaga. Rambut putihnya tersisir rapi, wajahnya masih pucat namun matanya kini lebih jernih. "Nak," panggilnya lirih. Naila tersenyum dan mendekat. "Ibu sudah bangun, bagaimana tidurnya?" "Lebih nyenyak," jawab sang ibu. Mungkin karena tidak ada lagi rasa takut. Kata-kata itu membuat dada Naila menghangat. Ia membantu ibu duduk, lalu menyuapkan obat dengan sabar. Tak lama kemudian, Arga masuk. Kali ini ia tidak mengenakan jas mahal, hanya kemeja sederhana dengan lengan digulung. Wajahnya terlihat lebih manusiawi, tidak lagi kaku oleh peran dan kewajiban. "Ibu," katanya pelan. Sang ibu menoleh dan tersenyum. "Kamu terlihat berbeda." Arga tersenyum kecil. Mungkin karena akhirnya aku berhenti berbohong pada diri sendiri. Ia duduk di sisi ranjang, lalu menatap Naila. "Terima kasih sudah bertahan sampai sekarang." Naila menunduk. "Saya hanya melakukan tugas saya." "Tidak," sang ibu menyela, dengan suara lembut namun tegas. Kamu melakukan lebih dari itu. Hening sejenak menyelimuti kamar. Ada rasa haru yang tak perlu kata-kata. Hari itu dokter datang membawa kabar baik. Kondisi sang ibu cukup stabil untuk mulai terapi ringan. Senyum kecil muncul di wajah semua orang yang mendengar kabar itu. Naila ikut tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Sore harinya, Arga memanggil Naila ke ruang tamu. Naila datang dengan sedikit cemas. Takut ada keputusan yang akan memisahkan dirinya dari tempat ini. "Aku ingin kamu duduk," kata Arga. Naila duduk perlahan di kursi seberangnya. "Apapun yang terjadi nanti," lanjut Arga, "aku ingin kamu tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi." Naila terdiam. "Tuan, aku sudah mengurus semuanya," kata Arga. "Ancaman, fitnah, semuanya sudah berhenti. Elira tidak akan bisa mendekatimu atau keluargamu." Air mata Naila jatuh tanpa bisa ditahan. "Terima kasih." Arga menghela napas. "Aku juga ingin menawarkan sesuatu." Naila menegang. "Apa itu?" "Bukan sebagai balasan," ujar Arga cepat, seolah takut disalahpahami. "Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan hanya sebagai perawat kontrak. Aku ingin kamu menjadi bagian tetap dari keluarga ini." Naila terdiam lama. "Saya tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu menjawab sekarang," kata Arga. "Aku hanya ingin kamu tahu niatku tulus." Beberapa hari berlalu. Kehidupan di rumah itu berjalan lebih tenang. Naila semakin dekat dengan sang ibu. Mereka sering berbincang pelan tentang hal-hal sederhana. Tentang masa muda, tentang penyesalan,
tentang harapan yang belum mati. Suatu sore, sang ibu memanggil Naila dan Arga sekaligus. "Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan," katanya. Keduanya duduk di sisi ranjang. "Aku sudah hidup lama," lanjut sang ibu. "Aku tahu mana yang tulus dan mana yang palsu." Ia menatap Naila. "Kamu datang tanpa apa-apa, tapi membawa hati." Lalu ia menoleh ke Arga. "Dan kamu?" Akhirnya belajar melihat dengan mata yang benar. Tangannya menggenggam tangan Arga dan Naila bersamaan. "Kalau nanti aku tidak ada, aku ingin kalian saling menjaga." Naila terkejut. "Ibu?" Sang ibu tersenyum. "Tenang, aku belum pergi." Namun kata-kata itu tertanam dalam. Malam itu Arga mengajak Naila berjalan di taman belakang. Lampu-lampu kecil menyala lembut. Angin berembus pelan. "Aku tidak pernah berniat jatuh cinta lagi," kata Arga tiba-tiba. "Setelah Elira, aku pikir semua perasaan hanya kelemahan." Naila terdiam, mendengarkan. "Tapi kamu datang," lanjut Arga. Dengan keberanian yang tidak berisik. Dengan ketulusan yang tidak menuntut. Ia berhenti melangkah. Menatap Naila dengan mata yang jujur. "Aku tidak ingin mengulang kesalahan. Jadi aku bertanya pada diriku sendiri berkali-kali." Naila menunduk. Jantungnya berdegup kencang. "Apa aku ingin hidup dengan seseorang yang hanya menginginkan hartaku?" Ucap Arga pelan. "Atau dengan seseorang yang menyelamatkan ibuku tanpa memikirkan apapun untuk dirinya sendiri?" Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil dari saku. Naila terkejut, tangannya gemetar. "Aku tidak menjanjikan hidup tanpa masalah," kata Arga. "Tapi aku menjanjikan kejujuran, perlindungan, dan kesetiaan." Ia membuka kotak itu. Cincin sederhana berkilau lembut di dalamnya. "Naila," ucap Arga, suaranya sedikit bergetar. "Maukah kamu menjadi istriku?" Air mata Naila mengalir deras. Ia menutup mulutnya, lalu mengangguk perlahan. "Dengan izin Allah, saya mau." Arga tersenyum, kali ini tanpa beban. Dari jendela lantai atas, sang ibu memperhatikan mereka dengan mata berkaca-kaca. Senyum kecil menghiasi wajahnya yang lelah namun damai. Di rumah itu, yang dulu hampir menjadi saksi kematian karena keserakahan, kini tumbuh sesuatu yang lahir dari keberanian dan ketulusan. Dan takdir Naila, perawat miskin yang hampir dihancurkan, berubah arah bukan karena harta, melainkan karena ia memilih untuk tetap menjadi manusia yang jujur di saat dunia di sekelilingnya nyaris kehilangan nurani.